Enggak ada kelihatan lagi. Bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baik, langsung saja kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu how to minimize nervousness. Baik, pemateri pertama yaitu Izzatul Jannah, kepada Izzatul Jannah. Baik, terima kasih. So today we're gonna talk about how to minimize nervousness. Do you know what is nervous? Gugup na. When do you usually get nervous? Pas ada. Presentation. What else? Speech. Okay. Debate. What? Okay. What else? Waktu apa? Di depannya ada. Okay. So there's a lot of moments that we feel so nervous. Yeah. For example, like you say, being a presenter, yeah. Doing speech or something else. Yeah. Jadi sebenarnya biasanya nih nervous ini atau gugup sering banget terjadi kalau misalnya kita jadi center dalam suatu tempat. Kayak misalnya tiba-tiba kita ditunjuk oleh dosen atau ketika apalagi teman-teman. Iya, bisa juga interview. Jadi biasanya gugup ini terjadi karena ada pemicu. Nah, menurut bahasa, gugup itu adalah sebuah perasaan tidak tenang, bingung, dan tergesa-gesa. Nah, biasanya kalau gugup, reaksi fisik kalian seperti apa sih? Gemetar. Gemetar ya? Kayak gini ya? Panas dingin. Panas dingin. Apa lagi? Keringetan. Terbata-bata ya? Gagap. Apa lagi? Mulas. Mulas. Iya betul. Stomach ache ya berarti sakit perut. Apa lagi biasanya? Pulang balik ke WC. Oh, take a pee. Oke. What else? Biasanya itu ya. Nah, jadi selanjutnya kita akan bahas mengenai penyebab. Sebenarnya kenapa sih kita itu sampai terjadi gugup? Oke. Silakan. Oke, di sini saya akan membacakan atau menjelaskan terjadinya nervousness atau gugup. Yang pertama adalah tidak adanya dukungan dari orang terdekat. Yang kedua, pengalaman masa lalu yang membuat trauma untuk tampil. Yang ketiga, kritikan yang tidak membangun untuk cenderung menjatuhkan. Dan yang keempat, ekspektasi yang tidak seimbang dengan keyakinan terhadap realitas. Rasa minder kepada kelebihan orang lain, persiapan yang kurang, dan framing diri yang membatasi untuk bergerak. Dan di sini dari penyebab yang ini kita bisa mencoba yang akan dibawakan oleh saudara. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit mengenai tips untuk mengurangi nervous. Yang pertama itu perbanyak ikuti kegiatan bersama teman-teman atau kegiatan sosial lain yang Anda sukai seperti hobi Anda. Yang kedua itu mengikuti kelas meditasi atau Anda bisa mengikuti kelas yoga. Yang ketiga, lakukan pemanasan dengan melakukan latihan senam mulut. Hal ini bertujuan agar mulut atau lidah Anda tidak terasa kaku atau belibet saat akan berbicara di depan umum. Yang keempat, minum air putih. Nah, ketika kita merasa nervous, minum air putih adalah salah satu cara yang ampuh untuk meredakannya. Yang kelima itu persiapan yang matang atau prepare yourself.
Maksudnya misalkan jika Anda menjadi seorang presenter atau sebagainya, usahakan persiapkan dengan matang sebelum Anda tampil. Yang keenam yaitu buatlah catatan tentang apa yang ingin disampaikan. Misalnya jika Anda sebagai presenter, Anda bisa menulis poin-poin dari hal-hal yang ingin Anda jelaskan atau yang ingin disampaikan. Selanjutnya, bicara dengan orang lain. Saat merasa gugup, biasanya kita akan menarik diri dari lingkungan sosial. Padahal dengan mendapatkan dukungan sosial dari orang sekitar, itu bisa membantu mengatasi rasa nervous. Contohnya seperti mengobrol sesuatu yang lucu dengan teman-teman Anda. Dan selanjutnya yakni berpikir positif. Nervous biasanya dipicu karena terlalu mengkhawatirkan banyak hal. Misalnya takut salah, takut malu, takut ditertawakan. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah jangan lupa berdoa. Karena ikhtiar saja tanpa adanya doa adalah sombong, dan begitu juga sebaliknya. Doa tanpa adanya ikhtiar itu sama saja bohong. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, next selanjutnya yakni teori dibalik perasaan emosi. Nah, salah satu teori yang membahas tentang emosi ialah teori Tersinger. Ini dikenal juga dengan teori dua emosi, dua faktor. Nah, teori ini menyatakan bahwa ada dua faktor yang diperlukan untuk mengalami emosi. Pertama, yakni rangsangan lingkungan yang memunculkan respon fisiologis, dan yang kedua, yakni kita secara kognitif menilai aktivitas fisiologis ini dan mencoba memberi label yang benar. Nah, emosi ini dihasilkan sebagai dari hasil dari pelabelan kognitif ini. Misal kita lagi naik, kita disuruh naik nih sama dosen, langsung tiba-tiba dan dengan gitu. Nah, setelah respon fisiologis ini kita menilai bahwa secara kognitif kita lagi nervous, kita lagi takut. Nah, begitulah sebuah emosi itu dihasilkan menurut teori Tersinger ini. Next. Baik, saya akan membacakan surat agar keburukan kita, yaitu dalam surah Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sidri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang artinya, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator kita yang paling cantik. Baik, itu